kelas 11 dia udah ngantongin itu. Sebenarnya dia udah oke aja ya seperti itu. Nah, berikutnya ketika kelas 12 dia mengikuti kejuaraan lagi tingkat internasional, kebetulan juga dia juara, dapatnya perak kalau nggak salah. Ya sudah, lanjut lewat dia bisa terima di SNPTN, masuk ke ILP seperti itu. Tapi dia anak IPA ya, seperti itu. Itu pengalaman dari beberapa kali saya lihat emang yang punya kekhususan seperti itu. Tapi kalau yang linjur langsung saya belum pernah tahu ya, belum pernah ketemu gitu ya, belum pernah mengalami. Tapi bisa aja diinformasikan di sekolah kalian ya, di sekolah Jarumi juga bisa tanya, barangkali ada yang lintas jurusan seperti itu. Itu aja sih informasinya. Oke. Jelas ya? Mudah-mudahan tercapai. Oke. Oke, kayak gitu ya. Berarti ternyata menarik banget, apalagi kalau kita punya prestasi tersendiri gitu. Itu jadi nilai plus banget gitu. Mungkin selanjutnya buat Davin, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Bingles, Kak Amanda buat kesempatannya. Sore Bu Arin, saya mau nanya. Tadi kan dari TO nilai UTBK yang masuk ke FKUI, itu kan nilainya statistiknya kalau misalnya sepenglihatan saya sepertinya lebih rendah daripada angkatan kami ini, dan untuk passing grade-nya dari FKUI itu kan membutuhkan nilai TO UTBK yang besar. Berarti TO UTBK BTA emang didesain lebih sulit ya Bu daripada TO UTBK yang sebenarnya. Maksud saya UTBK yang sebenarnya. Oke. Ini Davin siswa ini ya, di SMP ya? Ini saya ingat jadinya nih, ini siswa saya juga nih dari SMP ya, siswa BTA nih. Oke. Kamu udah MHT ya? Iya, saya MHT. Oke, betul. Jadi gini, kalau untuk UTBK memang demikian ya, banyak apa ya saya bisa bilangnya, bukan rumor kali ya bilangnya gitu ya, bahwa kalau di tryoutnya BTA itu lebih susah daripada kenyataannya seperti itu. Ya maybe ya, bisa jadi gitu ya, tapi karena sampai detik ini pun kita nggak pernah tahu soal UTBK itu seperti apa aslinya seperti apa. Kan selama ini kan cuma dapat sumber dari sini, dapat sini, tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya soal seperti ini. Beda zaman tahun 1900 sekitar tahun 95 sampai sebelum 95 sampai 99 tuh kita semua siswa tuh bisa dapat soal ujiannya, jadi kita bisa ngukur, bisa tahu tipe soalnya seperti ini toh gitu. Nah kalau sekarang kan hanya ini dapat ini, bahkan mungkin ada dari teman-teman bimbel lainnya yang ngomong ini soal asli, tapi apa iya itu kan kita juga belum tahu ya, cuman jadi gambaran aja. Nah berdasarkan itu memang tipikal soalnya ya kalau di BTA itu dibuat sedemikian rupa itu hampir menyerupai itu, tapi ya namanya itu kan agak disulit. Coba kita grade-nya naik dikit deh, supaya micu kalian. Kamu udah terbiasa soal, kita buat soal nggak semuanya susah loh. Kita punya aturan dalam pembuatan soal dari C1, C sampai C. Mungkin buat kalian biasa buat soal, mesti tahu ya ada C1 sampai C4, di mana soal itu ada tipe yang paling mudah sampai yang susah seperti itu. Tapi ingat, sistem penilaian kita apa? Sistem penilaian kita kan IRT, ya kan? Sekarang kan UTBK IRT. Item, respon, teori respon butir. Jadi kalau menurut siswa A ini soal itu susah, sementara soal B bilang yang mudah, kita nggak bisa tahu. Kenapa? Tergantung hasil yang ada. Kalau ternyata ini buat si pembuat soal nganggapnya ini soal udah susah nih, pasti nih orang nggak akan bisa ngerti, ini anak-anak nggak bisa. Kenyataannya nggak taunya banyak yang bisa mengerjakan dan hasilnya benar gitu kan. Nah itu dianggap soal itu jadi gimana? Bobot soalnya kan jadi turun seperti itu kan, rendah seperti itu. Jadi kembali lagi, tipikal soal emang dibuat sedemikian rupa, namun bobot soal itu sendiri ditentukan dari kalian ya, kalian yang mengerjakan seperti itu. Jadi ya kerjakanlah semampu yang kalian bisa kerjakan. Maka dari itu kenapa kami selalu bilang ayo rajin ikutan tes tryout, kerjakan tes tryout itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami juga memfasilitasi tes evaluasi di setiap bab itu ada, ayo dihajar habis semua dikerjakan seperti itu. Insya Allah kalau seperti itu akan mendapatkan hasil yang berbuah manis nantinya. Gitu, jelas ya? Terima kasih Bu. Ya oke.
Oke, makasih banyak Mbak jawabannya, makasih juga buat Davin atas pertanyaannya. Abis ini ada yang mau nanya lagi nggak? Mungkin dikasih waktu sampai 17.40. Kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, boleh langsung chat aja. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari pertanyaan yang teman-teman udah ajuin tadi, atau dari materi yang udah disampaikan gitu. Boleh banget langsung ditanyain. Karena berharga banget nih kita mumpung ada Mbak Arin nih di sini. Kapan Gak lagi nih apa-apa, saya teman-teman? juga ada di grup kalian kok, di grup kelas. Jadi nanti kalau nggak bisa, belum kebayang keingetan sekarang, nanti sewaktu-waktu itu boleh tanya di situ. Ngechat pribadi ke saya juga monggo, silakan, gak apa-apa. Oh, ini mungkin Davin mau nanya lagi pertanyaan lanjutan? Iya Kak, sebenarnya kan aku juga sering buka website PTA tuh. Terus ada TO hariannya kan. Biasanya kalau misalnya aku udah nguasain materi itu, biasanya aku langsung kerjain kan. Nah, tapi yang menurut saya kurang kurang di TO harian itu seperti pembahasannya gitu Kak. Jadi kita cuma submit, kita nggak tahu nilainya kita berapa dan pembahasannya tuh kayak gimana, kayak gitu loh Kak. Oke. Nah, manfaatkanlah standby class. Di standby class lah itulah kalian bisa menanyakan soal yang sudah kalian kerjakan di tes evaluasi tersebut. Ya, jadi manfaatkan standby class. Itu dia gunanya standby class. Kalau forum lebih kepada kamu punya pertanyaan yang sangat sulit, susah gitu ya. Tiba-tiba lagi ngerjain apa atau ada tugas yang benar-benar sulit, nah itu boleh tanya di forum gitu ya. Nah, kalau yang tes evaluasi ya tanya aja ketika di standby class. Bisa dijelaskan di situ. Oke, jangan ke standby class, jangan ini ya, kebanyakan suka, Kak, kemarin saya nggak masuk di standby class, di jadwal pelajaran, tolong dong diulang bab ini lah, jangan kayak begitu, yang namanya standby class itu udah siap, udah standby, namanya juga standby buat kalian, standby dari gurunya untuk menjawab soal-soal yang kalian nggak ngerti, gitu, bukan bahas teori lagi, gitu. Jelas ya? Oke. Oke, gitu ya berarti Davin ya, buat jawabannya. Kalau gitu paling buat sesi yang ini kita cukupkan aja. Kita pamitan dulu nih sama Mbak Arin nih. Makasih banyak Mbak Arin atas waktunya. Iya, terima kasih. Oke. Kalau gitu kita